Dugaan sementara bus Karunia Bakti kehilangan kendali setelah mengalami remblong dan bus ini melaju dengan kecepatan tinggi kemudian membanting setir ke kanan dan menyeruduk 5 mobil pribadi. Saya kan gini, dikeluarin mas saya teh, dipegang, leplek tangan mah bang, pegang keluarin set. Yang ketiga kalinya bang, itu mah dia gini bang, kayak leak, posisi lidah tuh keluar, keluar. Gini nih, kayak gini, masuk lagi. Ya terakhirnya tuh ada sosok yang kaitannya sama kejadian tabrakan bus. Ada sosok makhluk perempuan bang, dia kepalanya putus. Hola guys, welcome back to KPR Kaktus Podcast. Kita akan masuk di episode 9. Kali ini kita nggak akan sendiri ya. Kita akan ditemani oleh narasumber terbaik kita. Halo abang, namanya siapa abang? Ripaldi, bisa dipanggil Johnson. Oke, mungkin abangnya akan bercerita tentang yang horor. Horor jelas, pengalaman pribadi paling mencekam. Ya. Bagaimana ceritanya bang? Mulai ini dari hubungannya awal. ada kaitannya sama kejadian tabrak bus di daerah Cisarua. Iya, tepatnya 2012. Dugaan sementara bus Karunia Bakti kehilangan kendali setelah mengalami remblong dan bus ini melaju dengan kecepatan tinggi kemudian membanting setir ke kanan dan menyeruduk 5 mobil pribadi, 2 angkot dan 1 bus doa ini. Ya, ini gambar yang terakhir yang kami dapatkan. Awalnya saya pulang kerja, habis itu pulang tuh tempat kerja lumayan horor ya, banyak hutan-hutan gitu. Tiba-tiba pas jalan tuh ada yang kegeletak, cewek perempuan di pas jalan bareng sama saya pulang tuh. kerja. Iya, rame-rame tuh banyakan. Tiba-tiba dia kegeletak kan, habis kegeletak dibangun-bangunin nggak bangun. Tiba-tiba dia ngegereng gini nih, kemasukan. Gini nih, nyampe aspal kedengeran sama kuping saya, krak, dicakar gitu. Iya, dicakar. Abis itu kan ada teman saya yang bisa tuh. Akhirnya dia maju tuh. Saya biasa jadi asisten dia. Pas dia ngobatin, udah tuh. Ngobatinnya dibacain kah atau kayak pakai tenaga gitulah. Ya, supranatural gitu iya. lah. Terus abis gitu sadar tuh. Abis sadar nyuruh digotong. Posisi semua kan udah pada pulang ya, bisa 6 orang. 6 orang tuh badannya gede-gede, termasuk saya gede. Nah, habis itu tuh gotong. Itu bang, namanya cewek digotong sama satu cowok, keangkat dong kalau logikanya. Ini cewek sendirian digotong sama 6 orang, nggak keangkat bang. Ceweknya gede apa kecil? Kecil. Tapi nggak keangkat sama 6 orang? Nggak keangkat sama sekali. Itu benar-benar berat bang. Posisi dia pingsan? Iya, habis diobatin. Habis diangkat, nggak, karena berat tuh, diam dulu tuh pas belokan. Kemasukan lagi dia, si sosok perempuan, dia nangis kayak gitu. Yang pertama yang masukin itu belum ketahuan? Udah ketahuan kayak macan, kayak harimau gitu. Iya, macan. ditanya-tanyain. Iya, dia cuman ngangguk doang. Sama yang teman saya tuh, habis beres kemasukan lagi yang cewek dua kali. Nah, habis gitu udah gitu tuh dia ketawa-ketawa tuh kemasukan kayak mbak ini nih, Kunti. Habis udah gitu tuh udah tuh diobatin lagi. Udah diobatin karena di tengah-tengah hutan ya, tempat kerja tengah-tengah hutan. Ngeri juga. Posisi itu mau maghrib. Akhirnya ada temen nyuruh bawa motor tuh. Dia bawa motor nyuruh
yang kesurupan itu tuh nyuruh dibawa di motor. Digonceng gitu. Iya, dibonceng. Bertiga, Akhirnya di bertiga motor. sama saya. Pas di tengah jalan itu mah bang masuk lagi cewek. Kayak gitu. Jadi 3 kali kejadian. 3 kali kejadian dalam satu waktu itu. Iya. Habis itu saya yang bawa motor gini-gini dia takut. Saya juga kan namanya ini ya merinding. Habis itu tuh nyampe tuh di pos, kalau nggak salah pos tuh, itu diturunin tuh orang-orang pada ngeliatin doang, saya doang sendirian mau gotong gimana berat. Akhirnya ada temen kan gotong juga dibawa ke dalam pos. Nah udah gitu beda lagi bang kemasukannya none Belanda. Ini jadi dalam satu waktu Iya. ada beberapa yang masuk. Iya, banyak bang, banyak yang masuk. Jadi kalau kemasukan itu mungkin makhluk itu tuh tertarik. Oh, Jadi tertarik sama jadi- si perempuan ini. Iya, masuk tuh. Abis gitu tuh none Belanda biasa bahasa Belanda nggak ngerti kan. Nah udah gitu saya nungguin yang orang bisa itu tuh yang teman saya. Udah gitu tuh datang tuh dia tuh. Akhirnya diobatin lumayan lama bang. Negosiasi dulu. Negosiasi sama si Iya. noni Belanda ini. Iya katanya tempat aing dirusakin sama nggak tahu sama siapa. Kata yang ngobatin udah itu urusan saya nanti saya yang beresin kata dia teh. Akhirnya yuk udah keluar. Nah udah gitu tuh saya pulang ceritanya nih bang. Tapi yang sebelumnya ini, yang kedua, yang ketiga, yang keempat sampai si noni Belanda ini masuk, ditolonginnya dengan orang yang sama. Sama Dengan orang yang sama. iya itu juga. Nah udah gitu tuh udah kelar tuh si cewek udah sembuh pulang. Saya biasa ngopi-ngopi dulu di warung tuh. Abis gitu tuh saya pulang ke rumah. Pas saya pulang ke rumah sholat maghrib kan, sholat dulu maghrib, ada tuh saudara saya lagi sakit kan, udah lama sakit. Udah tua atau masih muda? Masih muda. Masih muda. Ya sama sakit dan udah gitu pas saya habis baca-baca kan, habis sholat ada tuh istri saya, no bantuin no itu tuh bantuin, kan saya nggak ngerti ya namanya awam gitu, apaan sih itu mah sakit medis kata saya teh. Saya pikir medis kan. Nah pas maksa kan nyampe 3 kali, pas maksa baru tuh saya bismillah aja saya lillahi ta'ala nolongin sebisa-bisa saya. Yang saudaranya ini. Iya. Nah buat itu tuh saya bikin air baca-baca tuh, udah gitu dikasihin kan ke orang sakit. Itu mah bang yang tanya berbaring tuh tiba-tiba dia berdiri. Dia posisi sakit tuh nggak bisa bangun. Iya nggak bisa bangun. Gitu. Iya. Kayak lumpuh gitu. Iya. Tiba-tiba bangun gini. Wah, hahaha. Dia ketawa, dia bangun itu ketawa. Iya ketawa. Sia katanya. Nunjuk ke saya bang. Nunjuk namanya. Sia wanianan. Sia mau bisa ngeluarkan aing kalau bahasa Sundanya. Ya kan di situ baru pertama kali ya bang kayak gitu. Ketambah pulang kerja, pas di kerjaan gitu juga, pas Kejadian pulang juga. ke rumah kejadian juga gitu. Nah habis gitu saya sebisa-bisa ya bang ya, saya teh gini. Ini nggak ada yang pas kejadian yang di rumah ini nggak ada yang bantu atau cuma sendiri aja? Saya sendiri. Iya kebetulan saya, orang tua sama kakak bertiga tuh kan, bertiga posisi itu kemasukan. Orang yang di rumah kan pada takut semua. Ya saya mau gak mau kan. Iya. Namanya ini udah kepalang. Iya. Habis gitu tuh dia berdiri, dia ngomong nunjuk-nunjuk ke saya. Habis gitu dia duduk nih sambil gini duduknya, saya di belakangnya. Daripada orang yang dimasuk ini orangnya ibaratnya boleh dibilang lumpuh gitu ya? Iya lumpuh. Nah udah gitu tuh saya di belakangnya kan bang, di belakangnya. Habis gitu tuh saya baca-baca lah gitu, umat kami baca-baca. Tiba-tiba tangan saya refleks bang, dengan sendirinya tangan gerak ke bagian belakang si perempuan. Gerak langsung narik, ditarik
langsung keluar bang. Si yang masukin ke- Iya, pertama tuh kata pengakuan si yang kesurupan tuh yang sakit ini nih, Mm-mm. sakit ini. dia tuh kemasukan yang tinggi besar bang, kayak raksasa gitu, kata dia. Cuman kan saya mah orangnya nggak bisa lihat ya bang ya, cuma itu doang. Nah udah gitu, udah tuh sadar, masuk lagi bang dengan yang berbeda. Orang yang sakit ini lagi. Iya, masuk lagi. Habis masuk banyak bang, ada yang kuntilanak. Pas masuk kedua kuntilanak tuh, dia biasa dengan ciri khas kuntilanak sih, ketawa-ketawa gitu, gitu. ya. Ketawa-ketawa. Habis itu saya kaget kan, posisi saya lagi ibarat baru pertama kali nanganin kayak gitu, tenaga udah habis. Iya. Karena baru pertama kali kan. Mungkin nahan dia juga. Iya, gitu. nahan dulu karena energinya Iya. kalau dibilang ini mah gede bang. Orang kesurupan biasanya. Iya, Energinya Gede. lebih besar tenaganya. saya kan gini dikeluarin mas, saya teh dipegang leplek tangan mah bang, pegang keluarin set, udah tuh keluar tuh. Yang ketiga kalinya bang, itu mah dia gini bang, kayak leak, posisi lidah tuh keluar. Oh, gini. keluar. Gini nih, Nah, kayak gini. jadi Leak. dalam satu waktu itu Iya, dalam satu waktu. langsung beberapa kali kejadian Iya. di orang yang sama. Iya, langsung gini nih, langsung mau nendang saya bang itu. Si leak tuh mau nendang, untungnya di tengah ada suaminya. Nah udah gitu tuh, saya kan ini ya namanya kesurupan mah harus cepet-cepet ditolong. Nama saya dikeluarin tuh, udah dikeluarin, masuk lagi. Ya terakhirnya tuh ada sosok yang kaitannya sama kejadian tabrakan bus doa Yang ibu. tadi di awal diceritain Iya, itu. Tadi nah. pas kecelakaan di daerah Cisarua pun. Iya, kejadiannya. Terus ada sosok makhluk perempuan bang, dia kepalanya putus. Si perempuan itu kepalanya putus, masuk ke orang yang kesurupan. Orang yang sakit tadi ini. Iya, katanya saya minta disempurnain. Artinya disempurnain tuh didoain lah. Oh, mungkin minta gara-gara dia kepalanya putus. Iya, Mungkin. gara-gara gitu. Nah, habis gitu saya ngobrol sama dia, emang dari mana? Dia jawab, saya dari sana, pengen disempurnain. Sempurnain kayak gimana? Kan kata saya kayak gitu, sempurnain, pokoknya saya pengen disempurnain. Habis gitu udah tuh saya baca Al-Fatihah khususin buat si perempuan makhluk ini ya. yang Udah masuk ini. Al-Fatihah, udah tuh pas beres Al-Fatihah keluar dia, keluar tuh. Nah udah pokoknya bang, posisi rumah itu cuma bertiga, tapi hawa panasnya tuh kayak gimana sih, panas Kayak orang rame mungkin gitu. ngap. Ya. Mungkin kata pengakuan si kesurupan mah di rumah itu teh banyak bang Banyak yang makhluk, ngisi. dari mungkin lebih dari 20 makhluk yang ada di rumah itu Dalam tuh. rumah itu. Iya, nah udah Makanya gitu dia gonta-ganti masuk, keluar, Iya. masuk gitu Nah terus. ternyata makanya dia sering gonta-ganti masuk itu, ternyata ada yang nyuruh buat terus masukin. Nah ibarat itu tuh dia rajanya lah, Oh. raja jin. Oh. Iya, dibikin, saya juga dibikin chaos gitu bang, namanya pertama kali ya bang ya. Dibikin panik lah jatuhnya, Dibikin panik, saya baca ayat kursi nggak beres-beres bang. Kebalik. Iya, bolak-balik lagi Bolak-balik buat gak beres, dibikin chaos, Oh. dibikin takut, merinding. panik berarti di situ, panik. Sengaja biar saya biar nggak tenang gitu sama dia. Nah udah gitu tuh, udah tuh yang putusan kepalanya. Nah udah gitu tuh sadar tuh beberapa menit, yang akhirnya yang kesurupan tuh cerita bang ke saya bahwa dia tuh Ini dia cerita pas udah posisi udah sadar ya, atau udah disadar? sadar tuh, sekitar ada 30 menitan bang.
posisi dia kesurupan gonta-ganti terus bang. Bayangin baru pertama kali dengan makhluk yang berbeda pasti serem lah. Iya. Nah, habis itu dia cerita ke saya kan bahwa dia ininya keluar, diajakin ke kejadian 2012. Jiwanya keluar. Iya, diajakin ke Kejadian yang kecelakaan bis itu. iya, bahwa dia banyak darah berceceran di situ, bahkan dia ngelihat mata ada di beberapa inilah mata, terus Keluar dari kepala gitu. iya di keluar mata. dari keluar dari kepala gitu. Nah, dia cerita panjang lebar, terus terakhir tuh bang ada pas udah sadar chaos lagi bang. Saya kan posisi udah capek ya bang, kuras tenaga Itu ya. sampai jam berapa kejadian gitu? Sampai jam berapa? Mulai kejadian tuh Isa jam 8 sampai jam setengah 12. Sampai tengah malam berarti Iya. kejadian itu. Saya kan Dengan gonta-ganti orang dan gonta-ganti yang masuk ke dalam si Iya. perempuan ini, iya nggak ada yang bantu. nggak ada yang sendirian bang, sendirian ditemani sama orang tua sama kakak suaminya. Nah udah gitu tuh masuk, saya udah capek kan, namanya nanganin kayak gitu mah butuh tenaga yang Tenaga ekstra. Akhirnya mutusin buat panggil ustadz, orang pinter lah daerah situ. Nah udah gitu tuh panggil orang pinter daerah situ, kirain teh bang mau dijampe apa digimanain lah. Lain lah gitu. Iya, ternyata cuma ngasih air, diminumin, nggak ada efek bang sama sekali, nggak ada efek sama sekali. Akhirnya dia pulang. Udah ya, saya pulang dulu, insya Allah. Padahal itu masih ini, Masih kesurupan posisi, Iya, tapi dia udah posisi. pulang. udah pulang. Nah akhirnya saya udah gitu teh, saya diam dulu kan sambil ngerokok, ngelilekin badan tuh. Saya diam, saya memohon kepada Tuhan gitu, minta disembuhin. Nah ternyata saya juga kemasukan bang. Lu juga yang kena. Iya kena, cuman kemasukannya bukan yang makhluk-makhluk halus bang. Jadi kemasukan dibilang sosok ya inilah apa, sosok harimau. Ya Yang kayak si perempuan yang awal pulang kerja tadi. itu Atau beda? beda lain. Sosok harimau. Saya kesurupan bang, saya sampai gini-gini nih, kayak ngeluarin silat kayak gitu, kayak ibarat saya tuh lagi tempur sama makhluk yang lebih dari 20 makhluk itu bang. Tapi itu posisi lu nggak sadar. Kalau tangan gerak sendiri, tapi kalau saya merem kan, tapi saya sadar, tapi tangan Tahu yang apa yang dilakuin gitu. tahu, jadi setengah sadar. Tapi kata orang tua mah saya kayak yang lawan gitu, ngelawan makhluk si itu, ngehalau. Sampai saya bilang gini, sia tong macem-macem ka incu aing. Saya bilang gitu. Habis gitu kata orang tua saya kan, istighfar. Terus tuh saya ngelawan, sampai ngelawan tuh saya ngelawan. Habis ngelawan saya lemes kan, saya istighfarin, saya lemes. Akhirnya saya lemes, udah tuh yang kesurupan alhamdulillah sembuh. Iya sembuh. Saya lemes kan, tiba-tiba bang ini mah kalau dibilang sosok karuhun ya bang ya. Karuhun. terakhir Raja terakhir lah kalau boleh Iya. bilang gitu. Karuhun, sosok karuhun. Dia masuk ngucapin salam kan, assalamualaikum, kata yang karuhun terakhir ini itu. masuk. Iya. Masuk ke si perempuan yang sakit ini. Iya. Saya jawab. Terus kakak saya bilang gini kan dia nggak tahu ya. Udah sebret aja kata saya. Bentar, ini mah lain, bukan makhluk yang di luaran, ini mah lain, kata saya tuh. Akhirnya dia ngobrol sama saya, assalamualaikum, saya jawab. Dia minta minum itu bang, segelas gede habis sendirian, diminum sama si makhluk itu. Lalu si perempuan ini yang Iya. dimasukin. Nah minum kan, habis gitu udah tuh habis ngobrol, saya tanya namanya, bah namanya siapa, mau saya ditanya kan,
abdi izin nyebatkeun nami pakai bahasa Sunda kan. Oh izin. Terus saya bilang gini, bah tolongin saya. Tapi si yang terakhir masuk ini dia nggak galak atau nggak berontak gitu atau dengan posisi diam aja? Enggak, posisi yang kesurupan kan tergeletak. Tidur gitu. Tiduran, tiba-tiba dia sila kayak gini nih, tiba-tiba dia ngucapin salam, tiba-tiba salam, nah udah gitu tuh ngobrol tuh kan bang sama saya. Dia ngeamanatin ke saya, ngeamanatin gini bang, ini dunia udah mulai tua, kalian semua harus sadar intinya mah supaya kita lebih giat lagi ibadah, mengingatkan. Terus marane punya hati harus bersih, jangan punya hati kejelekan kepada orang lain. Dia bilang gitu bang. Saya cuman nyamuhun. Nah pas saya bilang, bah tolongin saya ibarat udah mentok lah. Akhirnya dia ya mohon gitu. Akhirnya dia berdiri. Melalui si cewek yang lumpuh ini. Iya berdiri. Dia silat bang kayak yang bergerak itu. Silat udah gitu. Udah gitu pas udah silat dia duduk, tos beres kata dia teh. Tos beres, tos aman. Ini abdi bade euih kata. Oh nya Mbah atur nuhun bantuana. Udah keluar tuh bang. Oh jadi pas dia bangun kayak memperagakan silat itu mungkin dia mengusir yang di sekitarnya. Iya mungkin kata dia mungkin kayak gitu. Nah itu sih bang pengalaman saya yang paling horor gitu, sama ada kaitannya sama yang kecelakaan bus itu. Ternyata dia datang kepalanya putus itu. Iya ternyata ditarik kesimpulannya bahwa yang kecelakaan itu banyak yang anggota tubuhnya nggak sempurna gitu bang, nggak sempurna, terus minta disempurnain, mungkin nggak tahu ruhnya, nggak tahu apanya gitu, mungkin ya. Waktu dibawa ke rumah sakit mungkin nggak disatuin lagi kepalanya, ya, mungkin gitu. Nah udah gitu mungkin banyak yang anggota tubuhnya nggak ditemuin, nggak ketemu, terus akhirnya kan menurut saya mah bang, kalau kata saya nih, sepengetahuan saya juga kata teman, jadi orang kesurupan itu awalnya satu, jadi banyak makhluk saling terundang. Jadi ada apa sih kalau jadi ngumpul gitu. Jadi masuk di dunia manusia mah lagi konser nih. Nah mungkin di dunia alam gaib pun kayak gitu. Jadi penasaran mungkin yang lain. Iya posisi kan rumah saya ke Cisarua lumayan jauh ya bang ya. Nggak, kalau logika agak-agak mungkin gitu bisa ketarik. Nah ternyata itu bang jadi ketarik. Akhirnya mungkin ini nih kesempatan gua buat ngungkapin, pengen disempurnain gitu. Bahkan banyak yang menjerit bang, di kata si perempuan menjerit gitu, banyak yang teriak-teriak, banyak yang minta tolong. Pokoknya mah pas kejadian itu mencekam banget bang, mungkin dari dunia nyata sama dunia gaib gitu. Di dunia gaibnya mungkin minta tolong, minta dicariin kepala, terus banyak lah bang pokoknya mah. Kejadiannya dalam satu waktu itu berulang kali begitu, sampai jam berapa lu kayak begitu? Pokoknya beres terakhir tuh yang masuk karuhun itu ya nyampe jam 11:30-an bang, 11:30 tuh dari jam 8 itu. Iya, dan efeknya bang ke saya jadi ngambang gitu, pikiran tuh ngambang. Jadi kayak saya tapi gimana gitu, ngambang kayak pikiran tuh ngawang-ngawang gitu. Kayak gitu. Percaya apa nggak percaya dalam kejadian seperti ini. Posisi saya juga baru pertama kali bang kayak gitu.
udah mah pertama kali dikasih kayak gitu beberapa makhluk lagi bang. Mungkin itu sebagai pelajaran juga sih buat saya, biar lebih tenang, lebih enggak gerumusuh gitu. Yang katanya kesurupan gitu, orang kesurupan kadang suka dipencet kayak gini kukunya gitu. Iya, dari itu kakinya. sebenarnya nggak berefek semua apa enggak gitu, malah bikin si jasad yang kesurupannya tuh sakit. Oh, si orangnya yang Iya, sebenarnya orang kesurupan itu cukup kita pakai adab. Gimana kita adab baik, misalkan kita baik, dia juga bakalan baik. Kita jahat, dia lebih jahat. Gitu sih bang. Jadi kalau kita sopan dia akan lebih sopan, ya, kita betul. jahat dia akan lebih jahat. Nah, iya. Dan dari cerita lu semua itu gila sih buat gue itu. Jadi maksudnya jatuhnya itu lu baru pertama kali ngadepin hal seperti itu. Iya. Tapi lu bener-bener dicobain dengan jumlah yang banyak gitu kan. Oke, kesimpulannya buat teman-teman yang nonton. Jadi kalau kita seandainya kita ketemu sama orang-orang yang sedang kesurupan, ngalami kesurupan, gunakanlah adab. Seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber kita. Kita ketemu dengan orang kesurupan, kita menggunakan adab kita yang baik, dia akan baik. Menggunakan adab kita yang jahat, dia akan lebih jahat. Jadi intinya adab harus diutamakan. Ya, buat teman-teman mungkin yang punya cerita, yang ingin jadi narasumber, bisa email ke kita di bawah ini ya, ke alamat email kita yang di bawah ini. Nanti kita akan langsung fast respon. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Selamat malam. See you.